Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bagaimana kita dapat merubah pola hidup kita yang akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita betapa pentingnya kita mempunyai kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan itu dapat membuat kita supaya kita lebih semangat lagi dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tentunya di dalam melayani Tuhan kita. Karena di dalam nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita mempunyai sukacita sepenuhnya kepada Kristus. Di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, kita mau belajar untuk selalu bersyukur, untuk selalu memanjatkan setiap doa-doa kita hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara kita. Kita sama-sama berkumpul, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sepenuh Hati. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Keheningan yang hampir menakutkan menyelimuti ruang operasi ketika masing-masing anggota tim bedah melanjutkan dengan keterampilan profesional mengatur persiapan pra-operasi yang ditugaskan kepada mereka. Bunyi dengung alat bantu pernapasan dan pemompaan ritmis dari mesin bypass darah kadang-kadang terputus karena diredam oleh suara para dokter ketika dada John Doe dibuka untuk bypass 3 kali lipat. Saya adalah seorang perawat untuk penanganan kritis yang sedang dalam pelatihan di rumah sakit Baptist di Nashville, Tennessee yang ditugaskan untuk mengamati. Di saat seorang ahli bedah berjubah putih mendekati meja operasi, 2 orang dokter lainnya mundur. Hanya menyisakan 1 dokter untuk membantu saya ditempatkan di kepala pasien sehingga saya yang dapat melihat dengan jelas organ yang hampir tidak bergerak tersebut. Kepala ahli bedah meraih jantung itu dengan lembut dan menahannya dengan tenang sampai itu berhenti berdetak. Dengan 1 anggukan kepada teknisi yang bertanggung jawab atas mesin darah, dokter menandakan agar penjepit dipasang, dengan demikian akan mengalihkan darah John Doe ke mesin tersebut. Hanya butuh waktu singkat untuk memperbaiki dan mengganti pembuluh yang rusak di dalam jantung. Kemudian sebagaimana jantung itu dihentikan dengan lembut, demikianlah juga itu didenyutkan kembali. Dan ketika kami semua menahan napas sembari menunggu, jantung tersebut dengan perlahan-lahan mulai terdengar berdenyut. Berikutnya sebuah anggukan keberhasilan dan kemudian penjepit itu dilepaskan. Darah kehidupan yang luar biasa kembali diaktifkan oleh pompa yang diberikan Tuhan. Ruang operasinya tidak lagi tenang. Sorakan dan ucapan selamat terlihat memenuhi ruangannya. Momen yang menggembirakan itu mengingatkan saya pada Sang Pencipta ulung yang begitu sering mengungkapkan pelajaran rohaninya melalui reaksi fisik tubuh kita yang dibuat secara luar biasa dan menakjubkan. Hati kita yang sakit karena dosa harus dihentikan, diperbaiki dan dipulihkan oleh dokter agung. Ya, saat kita membuka penjepit hati kita, darah Yesus memulai aliran baru kehidupan rohani kita. Kita kemudian dirawat oleh perhatian dan kasih yang lembut dari Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa. Ya, ada seorang perawat, ya bagaimana dia berada di situasi yang begitu menegangkan. Ya, dia berada di ruang operasi. Ya, bagaimana di situ pada saat baru mempersiapkan segala sesuatunya, mereka sedang mengatur persiapan di ruang pra-operasi yang ditugaskan kepada mereka. Ya, kemudian bunyi dengung alat bantu pernapasan dan pemompaan ritmis dari mesin bypass darah kadang-kadang terputus karena diredam oleh suara para dokter ketika dada John. Ya, jadi seorang yang bernama John inilah yang akan melewati operasi itu. Dan seorang perawat ini, ya bagaimana dia membantu dokter ahli bedah ini, dan perawat ini berdiri dekat dengan kepala pasien yang akan dioperasi. Saya ditempatkan di kepala pasien sehingga saya dapat melihat dengan jelas organ yang hampir tidak bergerak tersebut. Ya, organ tersebut adalah jantung. Ya, jadi kepala ahli bedah meraih jantung itu dengan lembut dan menahannya dengan tenang
sampai ia berhenti berdetak. Ya, dengan satu anggukan kepada teknisi yang bertanggung jawab atas mesin darah, dokter menandakan agar pejepit dipasang, dengan demikian akan mengalihkan darah John ini ke mesin tersebut. Ya, hanya butuh waktu singkat untuk memperbaiki dan mengganti pembuluh yang rusak di dalam jantung. Kemudian sebagaimana jantung itu dihentikan dengan lembut, demikian juga itu didenyutkan kembali, dan ketika kami semua menahan napas sembari menunggu, jantung tersebut dengan perlahan-lahan mulai terdengar berdenyut. Ya, jadi betapa luar biasanya. Ya, kalau tanpa pertolongan Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, maka semuanya itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena ya dokter-dokter ini, ya bagaimana mereka sudah mempelajari segala sesuatunya, mereka mempelajari akan seluruh tubuh dari manusia, sehingga mereka tahu mana hal-hal yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan lakukan itu dengan penuh keseriusan dan dengan sangat hati-hati. Karena apa yang mereka berikan itu, ini adalah nyawa dari pasien mereka. Jadi mereka lakukan itu dengan hati-hati sekali. Di sini juga dikatakan, kemudian sebagaimana jantung itu dihentikan dengan lembut, demikian juga itu didenyutkan kembali. Dan ketika kami semua menahan napas sembari menunggu, jantung tersebut dengan pelan-pelan mulai terdengar berdenyut. Ya, jadi momen yang menggembirakan itu, yang mengingatkan sang penulis ini pada pencipta, yaitu Yesus. Ya, bagaimana sering mengungkapkan pelajaran rohaninya melalui reaksi fisik tubuh kita yang dibuat secara luar biasa dan menakjubkan ini. Hati kita yang sakit karena dosa harus dihentikan. Ya, jadi aplikasinya kepada kita bahwa hati kita yang sakit karena dosa harus dihentikan, diperbaiki dan dipulihkan oleh dokter agung. Karena saat kita membuka penjepit hati kita, darah Yesus memulai aliran baru kehidupan rohani kita. Kita kemudian dirawat oleh perhatian dan kasih yang lembut dari Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Ya, mungkin John Doe ini tidak menyadari kondisinya yang serius sampai dia tidak dapat lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri dan membutuhkan perbaikan bedah. Sekarang saya harus bertanya, apakah saya membiarkan kehidupan rohani saya berjalan dengan sembarangan? Ya, jadi inilah pelajaran yang begitu indah bagi masing-masing kita. Apakah kita membiarkan diri kita pribadi lepas pribadi kita, membiarkan kehidupan rohani kita berjalan dengan sembarangan? Ya, karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, semuanya itu sempurna. Tidak ada cacat celah. Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, terkadang kita sebagai manusia kita tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita masih menggerutu, kita masih mengeluh, kita masih komplain kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang kita sudah miliki itu, itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita pegang itu, kita jalankan itu dengan sepenuh hati. Sehingga semuanya itu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, di sini dikatakan mungkin John ini tidak menyadari kondisinya yang serius sampai dia tidak dapat lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan dia membutuhkan perbaikan bedah. Dan inilah bagaimana di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat semuanya terjadi, kita adalah pasien ini sama seperti John. Ya, kita tidak tahu ya betapa orang-orang di sekitar kita, mereka berjuang dengan sepenuh hati mereka untuk dapat menyelamatkan hidup kita. Ya, sebagaimana Kristus berjuang di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa untuk mau menyelamatkan kita, supaya kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang sempurna. Walaupun dia merasakan ya suatu kesakitan yang begitu luar biasa, tetapi dia tetap mempertahankan itu demi umat manusia. Saat saya meninggalkan ruang operasi hari itu, saya hanya bisa berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa pada saat kita melihat ya hal yang mungkin mustahil bagi kita manusia. Disitulah baru kita merasakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau menciptakan manusia yang fana ini. Ya, kalau tanpa pertolongan Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, jadi sang perawat ini begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa tanpa bantuannya semuanya itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita.
apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta kuasa Roh Kudus untuk dapat menuntun kita ke jalan-jalan kebenaran itu. Dikatakan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, ya, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak goyah di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu kita berdiri di atas kebenaran Kristus. Jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Bagaimana dengan kesehatan hati Anda? Mintalah sekarang untuk Tuhan menciptakan dalam diri Anda sebuah hati yang utuh dan sehat. Jadi hari ini kita diminta supaya kita mempunyai hati yang sehat, hati yang utuh. Berikan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan melancarkan setiap rencana-rencana yang Dia sudah kendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita mengambil langkah-langkah kita sendiri. Ya, kalau kita mengambil langkah-langkah kita sendiri, ya maka kita akan jatuh. Biarlah kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa momen yang menggembirakan itu yang mengingatkan kembali kepada masing-masing kita bahwa kita mempunyai suatu Sang Pencipta kita yang ulung, yang begitu sering mengungkapkan pelajaran rohaninya melalui reaksi fisik tubuh kita yang dibuat secara luar biasa dan menakjubkan. Ya, karena dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Baiklah, kita boleh terus mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja dengan apa yang Dia sudah berikan kepada masing-masing kita. Ya, kembali lagi diingatkan kepada kita bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di atas dunia ini. Ya, Dia datang ke dunia ini ya dengan mempunyai suatu misi yang besar untuk menyelamatkan akan umat manusia. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengambil komitmen kita, doakan komitmen kita itu, dan baiklah kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Kita meminta tuntunan Tuhan sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang itu dimanapun kita berada. Ya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah apa yang Tuhan sudah teladani bagi kita, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah yang menjadi renungan bagi masing-masing kita. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.